Halo pencinta tanaman buah, khususnya tanaman anggur. Kali ini saya akan membagikan sebuah tips agar pohon anggur kita bisa tumbuh dengan maksimal sesuai yang kita harapkan. Baiklah, ini dia beberapa tips dari saya untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman anggur kita. Simak videonya sampai dengan selesai. Pagi datang, mentari bersinar, ke kebunku melangkah penuh semangat berkobar. Kreatif Nursery, tempat kami berkarya, menanam harapan panen bahagia. Baiklah sahabat semua, untuk yang pertama kita harus buang sulur-sulur yang ada pada tanaman anggur, karena sulur ini juga memakan nutrisi yang cukup banyak. Jadi sulurnya ini harus dibuang agar nanti pertumbuhannya bisa lebih cepat. Jadi tidak terbagi nutrisinya ke dalam sulur. Jadi sulur-sulur seperti ini harus kita buang. Bisa dipotek saja atau bisa pakai gunting. Tapi hati-hati agar pucuknya tidak ikut terpotong. Oke. Lalu berikutnya, jika ada hal-hal seperti ini keluar, biasanya kan kita Excel break. Ini sudah saya Excel break. Jadi biasanya ada bunga-bunga bonus seperti ini. Ini sebaiknya kita buang. Bunga bonus ini kita buang agar nantinya pertumbuhan memang fokus pada tunas-tunas yang kita inginkan. Ini cukup banyak memakan nutrisi ya. Kalau dibiarkan saja nanti akan jadi berry dan ini juga akan jadi buah. Tetapi kan kita inginkan tanaman sesuai dengan yang kita mau. Jadi sahabat semua, sebelum kita tumbuhkan tanaman anggurnya secara maksimal, kita harus tentukan sistem apa yang kita inginkan untuk menanam anggur. Jadi yang tampak di depan saat ini adalah sistem trellis. Ya, sistem trellis ini nanti seperti pagar. Kita akan naikkan tunas-tunas air ini, tersier ini kita akan naikkan dan kita akan penuhkan sampai ke atas. Sampai ke atas ini kita akan penuhkan. Jadi untuk pemerataan tunas air ini sampai ke atas, kita harus Excel break ini di bawah. Dan untuk yang di bawah ini kenapa saya tidak buang? Karena percabangan yang di atas ini belum terlalu banyak. Saya membutuhkan daunnya untuk sebagai dapur dari tanaman ini. Jadi fotosintesis dilakukan di bawah untuk pertumbuhan di atas. Jadi ini cukup membantu untuk pertumbuhan tanaman. Jadi jangan dibuang dulu. Cukup kita Excel break saja. Dan ini sistem trellis ya. Atau teman-teman mau dengan sistem para-para seperti di sana. Kita lihat ini sistem para-para. Sistem para-para kemarin di bawah sini juga rimbun ya, saya rimbunkan. Tapi setelah naik ke atas seperti ini sudah banyak daun di atas. Yang di bawah saya pangkas, ini ada terlihat ya pangkas-pangkasannya. Sudah saya Excel break di bawah. Ini seperti ini baru tumbuh lagi nih. Jadi saya Excel break lagi. Dan di bawah juga sudah saya pangkas yang sebesarnya. Jadi kita Excel break agar pertumbuhan lari ke atas semua. Jadi ini sistem para-para seperti tulang ikan. Oke. Dan kita akan Excel break juga di ujung seperti ini. Excel break agar rata semua. Oke, setelah rata nanti baru kita masukkan pupuk pembuahan seperti itu. Ini sistem para-para. Jadi Excel break itu sangat menentukan. Dan sistem juga kita juga harus tentukan sendiri. Jadi sahabat semua, apabila kita menanam anggur, jangan biarkan anggur yang mengontrol kita. Jangan anggur yang mengatur kita. Kita yang mengatur tanaman. Ya seperti ini nih. Kita yang atur. Kalau dibiarkan liar, maka tidak akan tumbuh maksimal. Seperti halnya yang ini nih. Yang ini kita Excel break dia keluar bunga. Kalau kita maunya anggur, buahnya nanti serentak di sini. Dan kalau kita biarkan ikuti anggurnya saja ya seperti ini, kita biarkan saja.
Jadi anggurnya yang kontrol kita, bukan kita yang kontrol anggur. Sebaiknya kita yang atur anggurnya. Kita maunya sistem trellis, kita maunya buah di sini. Jadi yang di bawah ini nanti kita buang, tidak akan kita pertahankan. Anggur itu tidak bisa diliarkan. Kalau diliarkan pertumbuhannya kurang maksimal. Nah, seperti halnya ini nih. Ini kan diliarkan, jadi pertumbuhan kurang maksimal. Ini kenapa saya liarkan. Saya berharap dengan cabang yang ini nih, dengan cabang yang ini, saya berharap di sini nanti setelah besar baru saya sambung pucuk. Karena di sini untuk pertumbuhan teman-teman bisa lihat sendiri, cahaya mataharinya dapatnya dari sana. Jadi pertumbuhan cepatnya di sana, yang di sini agak lambat. Jadi sering kena hujan. Tapi posisi yang dari sini, ini kan subur nih, terlihat ya. Dari bawah nih kerdil-kerdil, karat daun juga. Jadi kita ambil dari atas sini. Jadi kita sambung dari sini, nantinya entres sprout kita langsung jalarkan. Jadi sini posisi tidak kena hujan lagi. Jadi normal. Kita bisa lihat ini ada beberapa. Jadi sahabat semua, itulah tadi beberapa tips dari saya untuk pertumbuhan anggur lebih maksimal lagi. Ingat, tanaman anggur ini jika kita menanamnya, kita yang harus mengaturnya. Jangan kita ikut maunya si anggur. Kita harus rapikan, kita harus tata sebagaimana yang kita inginkan. Bukan anggur yang menginginkan dirinya kemana sendiri, tapi kita yang mengatur. Seperti hal yang saya paparkan tadi, kita harus mengatur pertumbuhan anggurnya seperti apa. Mau sistem trellis atau sistem para-para, kita yang harus mengaturnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman paham. Jika kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.